Namaku Ilalang. Di sini, aku hanya ingin berbagi kisah. Bila berkenan, maka dengarkanlah. Hati kita adalah rumah bagi mereka yang kita cinta. Hati kita adalah tujuan bagi mereka untuk selalu pulang setelah menempuh banyak perjalanan. Banyak kisah tentang perjalanan yang mampu memberi makna tentang proses. Dan bahwa tak ada yang namanya instan itu ternyata. Segala angan tentang nyaman berlabuh pada harap akan sebuah rumah pada akhirnya. Berjalanlah, namun jangan terlalu cepat. Karena mungkin aku tak akan sanggup menyamai langkahmu. Berjalanlah di sisiku. Jangan di depan mendahuluiku, atau di belakang hingga tertinggal olehku. Berjalanlah di sisiku agar kita memiliki pengalaman yang sama tentang apa yang kita lihat, segala yang kita dengar dan yang kita rasa. Hingga kita memiliki cerita nantinya yang akan menjadi pengingat dan pengikat kita kemudian. Perjalanan itu, andai yang kau pahami, akan menyajikan banyak misteri. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk senantiasa bersiap diri sebelum kita memutuskan untuk memulai. Di tengah hiruk-pikuknya hidup ini, khayal tentang melakukan sebuah perjalanan seringkali mampu menjadi motivasi untuk menyelesaikan segala kewajiban kita dengan upaya terbaik. Perjalanan, apakah yang kita tempuh sendirian atau yang kita lakukan dengan orang lain, biasanya memiliki tujuan untuk saling mengenal, untuk membangun, menemukan, menguatkan, atau bahkan menyelesaikan. Karena berjalan adalah bukan berlari. Banyak jawab dari tanya mengapa berhasil diungkap dalam setiap kisah tentang perjalanan. Memaknai arti ikhlas dan bersyukur kemudian. Sekali lagi, berjalan ya, bukan berlari. Pergi untuk kembali. Pergi karena butuh untuk sejenak mundur dari segala penat karena aktivitas fisik dan mental berlebih. Bukan pergi karena sekedar ingin. Pergi untuk menyelesaikan, melakukan perenungan, melakukan introspeksi diri, mencari jelas dan terang. Bukan pergi untuk menghindar karena ingin melupakan atau meninggalkan. Hidup adalah sebuah perjalanan kan? Segala proses dan tahapan yang memang harus kita jalani dengan penuh sadar. Akan banyak hal yang kita temui di dalam perjalanan itu nanti. Kita akan melihat kemudian bahwa yang kita alami ini ternyata tidaklah seberat yang dialami oleh sebagian manusia lain. Apa yang selama ini tidak kita anggap penting, sering terabaikan, ternyata diinginkan dan didambakan oleh banyak orang. Pada akhirnya kita akan tersadar bahwa segala yang kita miliki saat ini atau yang terjadi pada kita, bahkan atas segala kecewa dan sedih, seharusnya tak perlu membuat kita untuk selalu mengeluh, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, atau bahkan membenci hidup ini. Sebaliknya, semua itu justru membuat kita harus lebih banyak mengucap syukur lagi.
Dalam hidup, segalanya harus jelas dan terukur. Karena toh kita tak tahu kan, akan berapa lama dan berapa jauh perjalanan hidup ini harus kita tempuh. Apakah kita telah cukup mengenal diri kita sendiri? Apakah engkau tahu segala kelebihan dan kurangmu sehingga tahu persis akan segala yang kau butuh? Ya, kebutuhan bukan sekedar keinginan. Perjalanan yang diniatkan dan dilakukan karena butuh itu akan memiliki beda dengan perjalanan yang diniatkan dan dilakukan atas sekedar ingin. Beda dalam prosesnya, beda dalam kegiatannya, serta beda pula hasilnya. Jangan selalu melihat hidup itu sebagai sekedar sekumpulan masalah. Walau memang banyak ujian, tempaan, cobaan di dalamnya. Lihatlah hidup itu sebagai kenyataan yang memang harus kita jalani. Sekali lagi, ini hanya sekedar mengubah mindset dan berdamai dengan hati agar kita menjadi lebih positif. Ini penting agar kita senantiasa memiliki mampu untuk menghadapi segala bentuk ujian hidup apapun. Ayo belajar untuk mengubah arti pengorbanan menjadi perjuangan. Karena makna berjuang itu akan menghadirkan semangat dan trigger ya untuk memancing kita memiliki kreativitas dalam mencari solusi dan pemecahan atas setiap masalah dengan tepat, efektif, dan efisien. Sehingga akan mereduksi banyak negativitas serta langkah yang gak perlu. Dengan kata lain, saving energy dengan mengubah pola pikir. Bila atas segala PR hidup itu mau gak mau memang harus kita jawab dan selesaikan, alih-alih menjawab dengan asal-asalan atau menyelesaikan dengan menunda dan malas-malasan, bukankah lebih baik bila kita menjawab dan menyelesaikan segala PR hidup itu dengan bahagia? Karena toh, selain memang PR hidup itu harus dijawab dan diselesaikan, impact bahagia dalam menjawab dan menyelesaikan itu semua akan membuat kualitas jawaban kita itu akan menjadi lebih baik kan? Masa iya sih mau untuk selalu mengulang? Namaku Ilalang. Di sini aku hanya ingin berbagi kisah dengan kalian. Pada saat ini, kita semua mengalami cobaan. Kita semua. Pada saat ini, mungkin banyak perjalanan yang harus kita tunda. Pada saat ini mungkin kita tengah berhayal. Andai. Pada saat ini kita tengah merancang mungkin, memiliki banyak rencana tentang perjalanan yang akan kita lakukan nantinya. Setelah situasi dan kondisi lebih memungkinkan. Saat ini, jagalah dulu kesehatan kalian ya, agar dapat menjaga orang-orang yang kita cinta. Semoga perjalanan apapun yang kalian tempuh nantinya akan senantiasa menghadirkan bahagia.
Sampai bertemu di perjalanan hidup selanjutnya.